menyaksikan sebuah video penanganan sumbatan benda asing pada orang dewasa. Selamat menyaksikan. Stay tune ya. Menurut Bahtiar et al. Pada tahun 2015, kondisi gangguan jalan nafas adalah kondisi di mana terganggunya aliran udara yang masuk ke dalam saluran nafas melalui mulut dan hidung. Adapun cara membuka jalan nafas yang diakibatkan oleh sumbatan benda asing ada 4 cara atau 4 teknik. Yang pertama, head tilt. Yang kedua, chin lift. Yang ketiga, head tilt and chin lift. Dan yang keempat, jaw thrust. Sebelum menolong pasien, kita harus pastikan tangan kita menggunakan handscoon terlebih dahulu, yaitu untuk menjaga kebersihan. 1. Teknik head lift atau dorongan kepala. 2. Teknik chin lift. 3. Gabungan dari teknik head lift dan teknik chin lift. Dan yang keempat, teknik jaw thrust. Dan pada jalan napas bagian bawah menggunakan teknik finger sweep atau dengan menggunakan sapuan jari. Kali ini pada teknik sapuan jari atau finger sweep kami menggunakan pantum sebagai alat peraga kami atau sebagai pasien, yang dimana cara melakukan finger sweep adalah sebagai berikut. Yang paling utama adalah menggunakan handscoon, karena handscoon yaitu untuk menjaga tangan kita tetap bersih. Lalu buka mulut pasien. Gunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah yang bersih atau dibungkus dengan sarung tangan atau handscoon ataupun kasa untuk membersihkan dan mengorek semua benda asing di dalam mulut. Tindakan yang dapat dilakukan pada pasien dewasa yang mengalami gangguan jalan napas akibat sumbatan benda asing pada jalan napas atas, yang pertama yaitu hemik manuver, yaitu pada pasien yang sadar. Dan yang kedua, pada pasien tidak sadar, yaitu abdominal thrust. Ayo dimakan. Ini kalian di sana nih. Enak kalian nih. Harga kali itu ya mahal banget. Gimana? Ada di pasar 50 kayaknya. Ya Allah. Tunggu burung untuk beli mahal gak kira kan? Ini kan kau beli waktu zaman lalu aneh. Chest thrust pada orang hamil dan gemuk. Berikut ini adalah tahap-tahapan melakukan chest thrust. Yang pertama, berdiri di belakang korban. Kedua, meminta korban membuka kedua tungkainya kira-kira selebar bahu. Ketiga, letakkan satu tungkai di antara kedua tungkai korban dan tentukan landmark. Selanjutnya, lingkarkan lengan pada di atas ketiak korban. Buat kepalan tangan. Lalu letakkan sisi ibu jari kepalan tangan ke pertengahan tulang dada korban. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain dan berikan hentakan ke belakang. Periksa bila mana benda asing keluar setiap rangkaian 5 chest thrust. Ulangi hentakan sampai benda asing keluar atau korban tidak sadar. Saat ini saya akan mencontohkan bagaimana cara teknik melakukan Heimlich manuver pada korban yang sadar. Yaitu di sini pasien berada di sini, lalu kita berada di belakang pasien. Tegakkan kakinya sedikit, Bu. Nah, posisi kita sebagai penolong ada di belakang dari korban. Lalu kaki kita seperti ini, seperti berkuda-kuda, kaki kanan di depan atau boleh kaki kiri juga. Lalu pasien membuka kakinya sedikit, buka. Lalu tangan kita berada di tengah, di mana di antara atas pusat dan di bawah dari prosesus spinosus seperti ini.
Lalu kita hentakan